depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar, mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga dua dengan sorot biasa. Bahkan ia tersenyum dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam tenangan melambat perlahan-lahan hingga menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan, dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup untuk bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruanku di masa lalu. Sayangnya waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat dan aku lemparkan ke atas. Kena tepat, mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahinya masuk ke dalam matanya. Matanya terbejam. Kemudian darah tergelincir dari atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. "Tolong jangan dekati aku, tolong." Dengan panik, aku gapai telepon untuk menelepon polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon. Dengan dongkol, aku lemparkan telepon itu ke arah mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulutnya bergerak, lalu dia meludah dahak yang kental. Aku mundur ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Dan sekarang aku mencoba memukul, kemudian menendang. Sesudah itu menggigit. Aku kalah. Aku ngamuk. Aku tidak melihat apa-apa lagi. Orang itu bertambah dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya. "Tidak, jangan mendekat, tidak." Aku gepeng. Aku coba juga meronta, tapi tak berdaya. Tidak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak, tapi suaraku juga sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam kepala, masuk ke dalam perut, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melenting. Lalu tiba-tiba aku merasa bahwa sebenarnya aku tahu betul siapa orang itu. Aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah diri aku sendiri di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa sebenarnya aku menghadapi diri aku sendiri, aku keluar lagi. Tetapi sayangnya orang itu sudah pergi menjauh. Hanya punggungnya yang tidak saja nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tidak dapat melihat lagi sorot matanya yang polos,
senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggilnya. Kembali, kumohon, tolong kembalilah, kumohon. Ternyata orang itu tak kembali. Ia terus berjalan ke arah sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku merasa kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak dapat menghiburku. Baru semenit menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku.